Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Taufik selaku penguji, kemudian Ibu Tuti selaku coach, kemudian Ibu Karmila selaku mentor saya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan di SD Negeri Sungai Jernih. Berikut merupakan judul dari laporan aktualisasi atau kegiatan yang telah saya laksanakan, yaitu upaya peningkatan masih rendahnya nilai hasil belajar praktek guling depan senam lantai menggunakan matras bidang miring pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Sungai Jernih tahun pelajaran 2019-2020. Berikut merupakan biodata singkat mengenai saya. Nama Umar Darliansah, NIP 1991-0321-201902-1003. Berikut merupakan landasan untuk saya melakukan kegiatan aktualisasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 tentang fungsi ASN, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 12 tentang peran ASN, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kemudian ada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, SD Negeri Sungai Jernih. SD Negeri Sungai Jernih adalah sebuah satuan pendidikan sekolah dasar yang berada di Kabupaten Musirawas Utara, memiliki visi yaitu meningkatkan mutu pendidikan, berbudi luhur dalam berprestasi. Kemudian SD Negeri Sungai Jernih juga memiliki 4 misi dalam pelaksanaannya di lapangan, tujuannya untuk mencapai visi yang sudah dicanangkan, yaitu belajar secara disiplin dan efektif, kemudian berorientasi pada prestasi, kemudian berwawasan iptek dan imtak, dan selanjutnya itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Selain itu, di SD Negeri Sungai Jernih juga terdapat nilai organisasi, di mana nilai organisasi ini jikalau disingkat menjadi berani. Berani sendiri yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah elok budi pekertinya. Dan yang ketiga adalah ramah tutur katanya. Kemudian yang keempat adalah aman lingkungannya. Selanjutnya adalah nasionalisme jiwanya dan inovatif berpikirnya. Selanjutnya dalam rancangan aktualisasi yang kemarin sudah diseminarkan pada saat on campus, dan ini menjadi landasan bagi saya untuk melakukan kegiatan aktualisasi yang berada di lapangan. Di mana kegiatan aktualisasi yang sudah saya susun itu terdapat 8 kegiatan, di mana kegiatan 8 tersebut bisa dilihat di Infocus, yaitu ada analisis nilai awal sebagai acuan nantinya untuk mendapatkan perbandingan pada saat nilai akhir. Kemudian ada konsultasi bersama mentor, kemudian ada menyusun RPP sebagai perangkat pembelajaran, kemudian ada modifikasi alat, selanjutnya itu ada kegiatan belajar mengajar, evaluasi, kemudian merancang validasi bersama teman-teman dari KKG, dan selanjutnya yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi. Berikut merupakan penjabaran dari kegiatan pertama, yaitu melakukan analisis nilai hasil pembelajaran guling sebelumnya. Maksud dari kata guling sebelumnya di sini adalah pada saat bulan Januari untuk materi kurikulum 4.6 yang berhubungan dengan senam lantai ini telah dilaksanakan di SD Negeri Sungai Jernih, di mana pada saat itu saya sempat melakukan penilaian. Nah, pada saat melakukan penilaian tersebut, hasil yang saya peroleh pada saat nilai prakteknya ini masih rendah. Oleh karena itu, inilah yang menjadi isu bagi saya agar saya dapat menemukan sebuah solusi bagi peserta didik, di mana di tahun-tahun sebelumnya juga menggunakan media yang sama, yaitu matras bidang datar. Selalu peserta didik ini mengalami problem untuk mendapatkan penilaian di akhirnya nanti, sehingga nilai peserta didik yang diraih itu mayoritas nilainya rendah. Oleh karena itu, pada aktualisasi ini saya melakukan sebuah upaya peningkatan nilai hasil belajar peserta didik tadi mengenai guling depan,
tetapi menggunakan media matras bidang miring, sehingga harapannya menggunakan matras bidang miring ini menjadi sebuah sarana latihan bagi anak-anak untuk nantinya mendapatkan nilai belajar yang lebih baik lagi. Nah, di mana kegiatan pertama ini yaitu dengan menganalisis hasil pembelajaran sebelumnya, yaitu tahapan kegiatannya menghitung rata-rata nilai, menghitung nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian semua itu saya analisis, kemudian direkap. Nah, di mana hasil rekapannya tersebut nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Dalam pelaksanaannya terdapat nilai-nilai dasar aneka yang saya terapkan. Di mana yang pertama itu akuntabilitas, yaitu saya menghitung nilai peserta didik tersebut dengan transparansi, sehingga tidak ada yang saya tutup-tutupi, sehingga tidak ada dalam proses rekapitulasi ini menggunakan nilai khayalan atau intuisi. Kemudian selanjutnya itu nilai dasar nasionalisme. Di sini penghitungan nilai peserta didik dilakukan secara adil, karena tidak membeda-bedakan baik secara sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada etika publik, yaitu hasil rekapitulasi nilai bullying depan peserta didik dikomunikasikan kembali kepada peserta didik secara sopan dan santun, sehingga peserta didik yang menerima laporan atau hasil rekapitulasi yang saya sampaikan tersebut, mereka tidak merasa berkecil hati. Selanjutnya yaitu komitmen mutu, di mana dalam komitmen mutu ini informasi rekapitulasi ini akan saya sampaikan informasinya secara efisien. Efisien yang bagaimana? Yaitu informasi yang saya sampaikan hanya sebatas nilai tertinggi dan nilai terendah, sehingga sesama peserta didik tersebut tidak merasa terjustifikasi akan nilai hasil yang mereka raih sebelumnya. Selanjutnya yaitu anti korupsi, di mana nilai anti korupsi yang saya terapkan di sini yaitu nilai kejujuran. Di mana pada saat saya merekapitulasi nilai-nilai peserta didik ini pada kegiatan satu ini, itu yang pertama yang harus saya lakukan itu dengan nilai kejujuran, karena tidak ada rekayasa di dalamnya. Selanjutnya untuk kegiatan kedua, di mana ini selanjutnya itu lampiran. Di mana di lampiran yang bisa saya tampilkan ini yang pertama adalah hasil rekapitulasi dari nilai yang sudah saya lakukan. Kemudian itu ada dokumentasi pada saat saya melakukan rekapitulasi tersebut di sekolah. Kemudian kegiatan kedua yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Mentor merupakan atasan langsung di SD Negeri Sungai Jernih, itu kepala sekolah. Di mana pada saat konsultasi dengan mentor ini ada tahapan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama saya harus menghubungi mentor dengan membuat janji. Karena kita ketahui mentor atau kepala sekolah juga memiliki jadwal tugas yang sangat padat. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dengan tugas-tugas mentor tersebut, maka saya harus membuat janji terlebih dahulu agar konsultasi dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya itu mempersiapkan lembar notulen. Fungsi dari lembar notulen ini agar apa yang dibicarakan, apa yang dimusyawarahkan, apa yang dikonsultasikan bersama mentor itu dapat tercatat dengan baik, sehingga di suatu saat nanti itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menyediakan lembar konsultasi mentor. Lembar konsultasi mentor ini salah satu bentuk juga bukti bahwa saya pernah melakukan konsultasi bersama mentor. Selanjutnya yaitu melakukan aktivitas tanya jawab, di mana aktivitas tanya jawab ini maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk penegasan dari apa yang sudah dibahas. Kemudian ada juga mungkin yang belum saya pahami secara langsung, jadi saya harus menanyakan kembali kepada mentor, tujuannya agar tidak terjadi miskomunikasi. Selanjutnya yaitu menuliskan kesimpulan. Jadi dari apa yang sudah dikonsultasikan bersama mentor itu harus dikonsultasikan juga, dan hasil konsultasi itu maksudnya itu saya tulis dalam sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut terdapat beberapa hal yang saya tuliskan. Salah satunya di notulen hasil konsultasi itu, yang pertama adalah mengenai rancangan jadwal pelaksanaan aktualisasi. Kemudian yang kedua, jikalau saya mengalami kendala dalam pemenuhan alat, itu dapat menggunakan alat yang ada di SD Negeri Sungai Jernih, tujuannya agar dapat menghemat waktu, daya, dan lain sebagainya. Dan masih ada beberapa hal lain nanti yang bisa saya tampilkan dalam lampiran. Kemudian nilai-nilai dasar aneka yang saya sampaikan, ini ada nilai akuntabilitas di dalamnya, yaitu dengan melakukan pembuatan janji bersama mentor, itu saya harus melakukan janji tersebut atau melaksanakan janji yang sudah saya sepakati dengan mentor itu secara konsisten, sehingga janji ini tidak terbengkalai, janji ini tidak saya ingkari.
Jadi nilai dasar yang harus saya miliki itu konsisten terhadap janji tersebut. Selanjutnya adalah sifat nasionalisme. Di dalam konsultasi pasti ada musyawarah, di mana musyawarah ini juga di sikap nasionalisme itu terdapat di salah satu Pancasila, yaitu permusyawaratan yang adil dan beradab. Kemudian ada nilai aneka yang saya terapkan yaitu dalam etika publik, di mana dalam etika publik ini tentu saat berkonsultasi bersama mentor itu komunikasi yang disampaikan itu secara sopan dan santun agar tidak terjadi pergesekan atau miskomunikasi bersama mentor. Soalnya itu komitmen mutu, di mana di komitmen mutu ini dari apa yang dikonsultasikan, dari apa yang dimusyawarahkan bersama mentor itu dilakukan secara efisien, baik efisien waktu, efisien sumber dan sebagainya. Tujuannya agar apa yang disampaikan atau yang dikonsultasikan ini tidak menyimpang dan tidak melebar kepada hal-hal lain yang tidak masuk dalam rancangan aktualisasi yang sedang dibahas. Selanjutnya itu dalam anti korupsi, di mana hasil konsultasi bersama mentor ini di kemudian hari itu dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan dokumentasi ataupun bukti dari kegiatan konsultasi bersama mentor. Dan selanjutnya adalah kegiatan ketiga, di mana kegiatan ketiga ini yaitu menyusun perangkat pembelajaran dalam hal ini adalah RPP. Di mana dalam kegiatan menyusun RPP ini ada tahapan kegiatan di dalamnya. Yang pertama adalah konsultasi bersama guru senior dan pengawas olahraga Kecamatan Rupit. Tujuannya tahapan ini adalah agar metode ataupun model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah metode dan model pembelajaran yang tepat, sehingga dalam kegiatan ini apa nanti yang akan dihasilkan dari kegiatan aktualisasi adalah hasil yang maksimal. Kemudian tahapan kegiatan kedua itu mengumpulkan informasi materi, baik itu melalui buku pelajaran maupun itu melalui media online. Ya, karena kondisi di lapangan ini buku pembelajaran apalagi mengenai kurikulum 2013 mengenai PJOK ini belum terlalu banyak beredar. Oleh karena itu untuk menambah wawasan dan literatur, maka ada beberapa hal yang saya lakukan. Salah satunya adalah menambah sumber atau materi pembelajaran dari media online, tetapi tidak terlepas juga dari buku induk, yaitu buku pelajaran PJOK kelas 5 yang semuanya itu dipegang oleh peserta didik. Selanjutnya ini penyusunan RPP, di mana penyusunan RPP ini yang pertama yang saya lakukan itu membuat silabus, kemudian menyusun RPP itu sendiri, dan yang terakhir ada materi ajarnya atau bahan ajar. Di mana dalam penyusunan RPP ini yang penting yang pertama adalah kita menggunakan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu kompetensi dasar 4.6, di mana dalam kompetensi dasar kurikulum 4.6 ini membahas mengenai senam lantai. Kemudian setelah saya menentukan atau mengambil kompetensi dasar dari kurikulum, maka saya menentukan indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian ada nilai-nilai aneka yang saya terapkan dalam pelaksanaan penyusunan RPP ini. Yang pertama yaitu akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini dari hal yang sudah saya sampaikan tadi itu saya lakukan secara konsisten, dan tentunya materi yang saya ambil ini menggunakan integritas, harus menggunakan integritas yang baik agar materi yang dapat kita ambil ini dari baik itu media online maupun buku ini adalah materi pembelajaran yang dapat diserap oleh peserta didik dengan baik pula. Kemudian nasionalisme, pendekatan dan model kegiatan pembelajaran ditentukan secara bermusyawarah. Itu tadi saya lakukan dengan bermusyawarah atau berkonsultasi bersama guru senior dan juga pengawas olahraga di Kecamatan Bukit. Kemudian ada tata bahasa untuk etika publik. Tata bahasa yang saya gunakan dalam penyusunan RPP, dan di dalam RPP itu sendiri saya menggunakan tata bahasa yang sopan dan santun. Kemudian untuk komitmen mutu, kegiatan pembelajaran di dalam RPP itu sendiri menggunakan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Tujuannya agar peserta didik merasakan sebuah pembelajaran yang baru, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dan mereka lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian anti korupsi, di mana materi yang saya sampaikan ini semuanya materi yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber-sumber yang valid. Selanjutnya dari kegiatan ketiga tadi menyusun RPP, maka kegiatan selanjutnya adalah
Nah, ini adalah lampiran atau dokumentasi dari kegiatan 3 yang telah saya laksanakan. Ada konsultasi bersama pengawas dan guru senior, kemudian ini saya dalam proses penyusunan DPP, dan ini legalitas DPP yang sudah disusun. Kegiatan 4 yaitu melakukan modifikasi alat. Nah, dalam kegiatan modifikasi alat ini yaitu yang biasanya peserta didik menggunakan matras bidang datar, kali ini akan kita upayakan menggunakan matras bidang miring, di mana matras bidang datar tadi akan kita modifikasi menjadi matras bidang miring. Di mana dalam tahapan kegiatan untuk kegiatan 4 ini, yang pertama adalah mengumpulkan informasi desain matras bidang miring dari media online, kemudian menyiapkan matras, menyiapkan bangku bantu untuk membentuk kemiringan matras bidang miring tersebut. Kemudian uji coba untuk mengukur risiko bahaya alat terhadap peserta didik sebagai pengguna alat, sehingga terencana pola keselamatan jika terjadi cedera. Jadi maksudnya di sini adalah uji coba ini dilakukan agar kita bisa tahu besaran resiko yang bakal terjadi jika peserta didik kelas 5 menggunakan matras tersebut. Nilai aneka yang diterapkan untuk kegiatan 4 ini yaitu akuntabilitas, di mana di akuntabilitas ini saya mengumpulkan informasi desain matras tersebut dengan penuh integritas. Tujuannya agar memang benar-benar informasi yang saya kumpulkan mengenai desain matras tersebut adalah informasi yang benar. Kemudian nasionalismenya yaitu menyiapkan matras dengan rela berkorban, baik itu tenaga bersama peserta didik maupun rela berkorban hal lainnya, baik itu waktu, tenaga, dan fisik. Karena kondisinya menyiapkan matras ini membutuhkan waktu yang lebih. Selanjutnya itu etika publik, di mana di etika publik ini saya menyiapkan bangku berdasarkan rasa empati. Kenapa? Karena saya juga harus memikirkan bagaimana dengan tinggi dan bobot siswa tersebut melakukan gerakan guling depan menggunakan matras yang dimodifikasi agar matras tersebut dapat diterapkan secara efisien dan juga dapat menjaga keselamatan bagi anak tersebut. Selanjutnya itu komitmen mutu, di mana di komitmen mutu ini saya melakukan uji coba terhadap matras yang sudah dimodifikasi secara efisien, dan juga matras ini dibuat dengan penuh inovasi menurut saya. Selanjutnya itu anti korupsi, di mana anti korupsi menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah ini dengan rasa tanggung jawab, sehingga sarana prasarana yang digunakan ini dapat digunakan dengan baik tanpa ada kerusakan dan sebagainya. Ini dokumentasi yang dilakukan. Yang pertama di ujung sana itu adalah bangku bantu yang digunakan. Kemudian ini ada media pembelajarannya. Kemudian ini matras, ada 3 buah matras, yang 3 matras tersebut disusun bersama bangku bantu tadi. Dan ini uji coba yang dilakukan oleh peserta latsar sendiri. Kegiatan ke-5, di mana di kegiatan ke-5 ini yaitu melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar ini ada tahapan kegiatannya. Yang pertama itu bersama peserta didik mempersiapkan perlengkapan. Tujuannya agar peserta didik juga mengetahui matras yang mereka gunakan. Selain itu juga peserta didik dapat beradaptasi langsung dengan matras yang nantinya akan mereka gunakan dalam melakukan kegiatan guling ke depan, sehingga rasa takut yang ada di dalam diri peserta didik tersebut dapat tereliminasi sedikit demi sedikit. Kemudian selanjutnya itu melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah disusun. Untuk nilai-nilai dasar ASN yang digunakan, yang pertama akuntabilitas, yaitu penilaian dilakukan dengan transparan. Karena penilaian ini disampaikan secara transparan, tentunya dengan menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran. Tujuannya agar peserta didik dapat lebih mengetahui sebenarnya penilaiannya itu bagaimana. Kemudian nasionalisme, melakukan aktivitas pembelajaran dan penilaian ini secara adil, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian di etika publik ini melakukan aktivitas pembelajaran dan penilaian dengan sopan dan santun. Jadi kegiatan pembelajaran ini komunikasinya harus dilakukan dengan sopan dan santun. Tujuannya agar peserta didik dapat lebih mudah untuk menyerap materi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yaitu komitmen mutu. Selanjutnya komitmen mutu, di mana komitmen mutu ini setiap kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan efisien, yaitu efisien waktu, efisien tenaga, dan lain sebagainya. Kemudian anti korupsi, di mana anti korupsi ini melakukan kegiatan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini dokumentasi atau
Bukti dari kegiatan pembelajaran yang terjadi di lapangan selama kegiatan aktualisasi ini, yang pertama ini adalah penilaian yang dilakukan, daftar nilai saya lampirkan. Kemudian ini saat anak-anak mengamati media pembelajaran, ini saat melakukan kegiatan matras menggunakan matras bidang miring. Kemudian ini melakukan aktivitas penilaian juga menggunakan matras bidang datar. Selanjutnya ini kegiatan ke-6, di mana kegiatan ke-6 ini yaitu melaksanakan evaluasi dari penilaian pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dari data yang sudah dikumpulkan di awal tadi, yaitu tahapan kegiatan yang pertama merekapitulasi hasil analisis pembelajaran. Yang kedua, membandingkan antara hasil analisis nilai pembelajaran sebelumnya dengan hasil analisis pembelajaran yang baru dilakukan setelah menggunakan matras bidang miring. Kemudian menarik kesimpulan, kemudian mengungkapkan saran atau rekomendasi. Nilai-nilai dasar aneka yang digunakan di akuntabilitas ini merekapitulasi hasil analisis pembelajaran dengan penuh transparansi. Kemudian nasionalisme membandingkan hasil penilaian pembelajaran dengan penuh keadilan, tidak membeda-bedakan. Selanjutnya etika publik itu menarik kesimpulan dan mengungkapkan saran dengan komunikasi yang sopan dan santun. Kemudian komitmen mutu ini mengkomunikasikan rekapitulasi nilai guling depan pada peserta didik secara efisien, yaitu nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian rata-rata nilai itu yang disampaikan dalam informasi tersebut. Kemudian anti korupsi, di mana anti korupsi ini menarik kesimpulan dan mengumumkan syarat ini penuh dengan rasa tanggung jawab berdasarkan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Adapun dokumentasi atau lampiran dari kegiatan ke-6 ini antara lain itu kegiatan pengisian evaluasi atau kegiatan melaksanakan evaluasi yang dalam hal ini saya laksanakan di rumah. Kemudian ini rekapan data, hasil rekapitulasi pada saat melakukan evaluasi tersebut. Kemudian selanjutnya ini kegiatan ke-7, di mana kegiatan ke-7 ini adalah merancang validasi penilaian dan kelompok kerja guru. Kegiatan ini dilakukan sebenarnya sebelum penyusunan RPP. Tujuannya agar validasi yang disusun berdasarkan kesepakatan dari teman-teman KKG tersebut dapat diterapkan dalam instrumen penilaian saat melakukan kegiatan pembelajaran guling depan menggunakan matras bidang miring maupun matras bidang datar. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama menyiapkan undangan, kemudian mempersiapkan absensi, kemudian mempersiapkan lembar notulen, dan selanjutnya itu menyusun validasi penilaian guling depan senam lantai. Nilai dasar aneka yang digunakan, yang pertama akuntabilitas, yaitu mempersiapkan pertemuan KKG ini dengan penuh tanggung jawab. Kemudian nasionalisme, yaitu menyusun validasi penilaian guling depan senam lantai melalui musyawarah bersama teman-teman KKG. Kemudian etika publik, itu melakukan musyawarah dan komunikasi yang sopan dan santun. Kemudian di komitmen mutu, ini komunikasi dalam pertemuan KKG ini dilakukan secara efisien sesuai dengan pembahasan yang lagi dibahas. Kemudian di anti korupsi, pelaksanaan penentuan validasi penilaian guling depan ini dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan pengalaman dan literatur yang dimiliki dari masing-masing guru olahraga di Kecamatan Rupit. Ini adalah dokumentasi kegiatannya. Ini ada di ujung sana itu adalah surat undangan, kemudian ada notulen, kemudian ada absensi, dan ini adalah pada saat kegiatan berlangsung. Kegiatan ke-8, yaitu menyusun laporan akuntabilitas. Nah, penyusunan laporan akuntabilitas ini memiliki tahapan kegiatan. Yang pertama, merangkum dan menyusun semua dokumentasi kegiatan aktualisasi. Kemudian yang kedua yaitu bimbingan dengan mentor dan coach. Adapun nilai-nilai aneka yang diterapkan di akuntabilitas yaitu menyusun laporan dengan menyampaikan dokumentasi dan bukti fisik dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, nasionalisme, yaitu menyusun laporan aktualisasi sebagai tanda syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan, di mana di nasionalisme ini menerapkan Pancasila sila pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah etika publik. Di etika publik ini laporan menggunakan tata bahasa dengan komunikasi yang sopan dan santun.
yang ditulis dalam laporan tersebut menggunakan tata bahasa yang sopan dan santun. Kemudian di komitmen mutu, penyusunan laporan ini dilakukan dengan efisien, yaitu efisien dari struktur penulisan dan juga efisien waktu. Kemudian anti korupsi, di mana di anti korupsi ini melakukan penyusunan laporan ini diinventarisir dari setiap dokumentasi dan bukti fisik dengan penuh kejujuran. Karena yang namanya laporan ini harus penuh dengan kejujuran, tidak ada rekayasa di dalamnya. Kemudian ada dokumentasi pada saat penyusunan laporan, yaitu kondisi kegiatan peserta latsar saat menyusun laporan di rumah. Simpulan, berdasarkan analisis nilai belajar praktek guling depan sebelumnya, ini rata-rata peserta didik itu memperoleh nilai 55,53. Kemudian setelah melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan matras bidang miring, peserta didik mengalami peningkatan nilai hasil belajar prakteknya, yaitu sebesar 91,34. Nah, untuk mencari persentase peningkatan tersebut, ini dilakukan kalkulasi dan pengolahan data sehingga diketahui bahwa besaran persentase peningkatan nilai hasil belajar praktek guling depan peserta didik itu sebesar 64%. Berdasarkan capaian nilai hasil belajar praktek guling depan senam lantai peserta didik kelas 5 SD Negeri Sungai Jernih, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode belajar praktek menggunakan modifikasi matras bidang miring di sekolah telah dilakukan dengan sangat baik. Selanjutnya, terima kasih atas kesempatannya. Inilah hal-hal yang dapat saya laporkan yang dapat saya presentasikan dari kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Mungkin cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Jikalau ada kesalahan itu berasal dari saya dan saya minta maaf, dan kalau ada kebaikan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kepala Sekolah SD Sungai Jernih sekaligus mentor Pak Umar Darliansa. Kegiatan aktualisasi yang dilakukan Pak Umar Darliansa berjalan sangat baik menurut pendapat saya. Koordinasi dilakukan dengan efektif, antusiasme dan pendidikan karakter anak sangat meningkat. Saya selaku mentor sangat mendukung dari seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi Pak Umar Darliansa. Mungkin itu saja menurut pendapat saya dari Pak Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Asma, wali kelas 1. Kesan dan pesan saya selama Pak Umar masuk di SD Sungai Jernih, selama kegiatan aktivasi yang dilakukan oleh Pak Umar, anak-anak lebih termotivasi ikut belajar penjas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Dwi Lestari, wali kelas dari kelas 3 SD Sungai Jernih. Di sini selama kegiatan aktualisasi yang dilakukan Pak Umar, alhamdulillah anak-anak lebih termotivasi belajar dan kegiatan-kegiatan di sekolah lebih maju lagi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya penjaga perpus SD Sungai Jernih. Selama Pak Umar ngajar di sini, alhamdulillah siswa-siswanya antusias sekali untuk mengikuti pelajaran penjas.